Boleh, Bu. Oke, selamat malam semuanya. Hari ini sebenarnya saya juga udah nggak mau ngajar kok, jangan khawatir. Kalau kalian bosan sama saya, wajar. Saya juga hari ini sebenarnya nggak mau ngajar. Cuman karena minggu lalu kita mendiskusikan hal yang kayaknya kalau nggak dipaparkan tuh ngawang-ngawang terus, jadi saya memutuskan hari ini bagi yang mau saja, silakan untuk mendengarkan penjelasan saya. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Jadi hari ini tetap saya absen, semuanya masuk. Karena setelah setelah UTS, memang semuanya saya absen, semua masuk semua, nggak ada yang saya hitung bolos gitu loh. Karena materi kan udah dipegang semua, silakan dipelajari. Kalau ada yang bingung, nah saat-saat seperti inilah kita pakai buat bertanya. Tapi saya pakai gambar yang tadi aja ya. Kelihatan nggak nih? Kelihatan nggak? Nah, jadi sebenarnya ketika kita melakukan perubahan organisasi, ketika kita mau melakukan perubahan organisasi, kita perlu tahu dulu masalahnya di organisasi itu apa. Maka materi ini sebenarnya adalah untuk mendiagnosis masalah di organisasimu itu apa, gitu. Nah, seperti saya pernah bilang, karena kita mengupas organisasi selalu dikupas dari luar. Lapisan terluarnya adalah organisasi itu sendiri. Kemudian lapisan keduanya adalah apa? Tunggu. Lapisan keduanya adalah kelompok-kelompok yang ada di dalam organisasi. Dan lapisan paling bawah, ya individu itu sendiri, kamu sendiri yang kerja di situ, gitu loh maksud saya. Atau kalau kita lihat dari bawah, misalnya saya sebagai seorang dosen di Unkris. Jadi saya itu adalah individual level. Ya. Level saya itu level individu, saya. Anda, orang per orang itu adalah level individu. Makanya kemarin siapa yang nanya, levelnya nggak ada. Loh, setidaknya kan ada level individu, yaitu diri kita sendiri, gitu loh. Diri kita sendiri itu adalah si level individu. Nah, kita kan tergabung dalam kelompok. Misalnya kalau saya tergabung dalam kelompok dosen manajemen, gitu ya. Nah, itu adalah grup level. Kelompok dosen manajemen itu adalah level kelompok. Kemudian, kan ada dosen lain, misalnya dosen akuntansi punya kelompok sendiri gitu kan, ada kelompok dosen akuntansi. Itu juga level kelompok. Jadi ada kelompok dosen manajemen, ada kelompok dosen akuntansi, ya kalau di Unkris cuma 2, kalau di FE cuma 2 itu gitu loh. Tapi artinya apa? Dalam satu organisasi, organisasinya satu, kelompoknya banyak dan itu pun berlayer. Berlayer tahu nggak sih? Berlapis-lapis. Misalnya, kalau satu orang sebagai karyawan, dia punya supervisor. Supervisor di atasnya ada manajer. Manajer di atasnya ada general manager. Nah, itu kan berarti kelompoknya berlapis. Individunya satu. Kelompok pertama adalah kelompoknya dia yang langsung dipimpin oleh si supervisor. Ya kan? Kelompok level pertama. Kelompok level kedua adalah kelompok di mana supervisor itu dipimpin sama manajer. Kelompok level ketiga adalah kelompok di mana manajernya ini dipimpin oleh general manager misalnya. Jadi yang level kelompok itu ada berlapis-lapis tergantung struktur organisasi di perusahaan yang dianalisis. Misalnya ada 3 lapisan, ya 3 lapis misalnya supervisor. Kan ini orang nih, ini individu di bawah. Lapisan pertama misalnya supervisor, manager, area manager, general manager, berarti ada kelompoknya ada 4 lapis. Tapi kalau kayak di Unkris cuman ada satu, saya dosen manajemen, cuman ada kaprodi manajemen, kemudian langsung dekan, ya berarti lapisannya cuma 2 itu. Kan kalau di Unkris kan saya sebagai individu, lapisan pertama adalah prodi manajemen dong yang dipimpin oleh kaprodi. Kemudian itu lapisan pertama. Lapisan kedua adalah kaprodi itu ada di bawahnya dekan. Ya kan? Lapisan ketiga ada nggak? Di atasnya dekan siapa?
rektor. Tapi kan rektor udah masuk ke level yang universitas. Jadi level kelompoknya cuma 2 sebenarnya, level fakultas yang dikepalai dekan dan level program studi yang dikepalai oleh kaprodi. Saya ikut mana? Ikut dua-duanya, tapi levelnya di bawah kaprodi langsung, di bawah dekan tidak langsung. Punya bayangan? Ini silakan ditanya loh. Kalau nggak ngerti soalnya mendingan tanya sekarang daripada kalau saya lanjutkan kalian tetap nggak ngerti. Ada yang mau bertanya nggak sampai sini? Apa Pak Jarwo? Udah kebayang, Bu. Oh, udah kebayang ya. Udah bayang. Kelihatan. Jadi ingat bahwa ini kursor saya gerak-gerak kelihatan kan ya? Kita individu itu satu level yang di bawah ini. Ya. Organisasi kantor kita, perusahaan kita satu level di atasnya ini, yang paling atas, level organisasi. Level kelompok, nah ini yang PR-nya banyak. Kalian harus tahu ada berapa lapis di antara diri kita dengan organisasi yang paling tinggi. Pak Jarwo nih, paling susah nih. Karena dia PNS. Birokrasinya semakin rumit, semakin banyak lapisannya, semakin rumit strukturnya, berarti level kelompoknya makin banyak. Pak Jarwo, kita lihat. Pak Jarwo sebagai individu, di atasnya ada siapa? Kepala seksi, Bu. Kepala seksi. Berarti, namanya siapa Pak? Perlu disebutin nih, biar nggak bingung nih. Namanya Bu Rini, Bu. Nah, bohong banget tuh nama gue itu mah. Ya udah, kalau nggak mau nyebutin. Nah, si kepala seksi yang A ini, Amanda, enggak, kepala seksi yang A itu, itu adalah kelompok pertama, level pertama. Layer 1. Layer 1. Jadi ini ada 3 layer, tapi kelompok bisa di-layer-layerin lagi gitu. Layer satunya Pak Jarwo, kelompok layer satunya Pak Jarwo adalah kelompoknya si Ibu Kasih tadi. Kasih tadi ya? Ya betul. Kasih. Itu layer kelompok level 1 bawah ya. Di atasnya Kasih ada siapa? Kepala bidang. Ada kepala bidang. Jadi kelompok level 2-nya adalah kepala bidang. Dipimpin oleh Pak atau Bu B. Ini Pak atau Bu A, ini Pak atau Bu B. Di atasnya kepala bidang ada berapa? Ada siapa? Kepala kantor, Bu. Kepala kantor katanya. Berarti ini kepala kantor si Pak atau Bu C ini adalah ketua kelompok level 3. Terus begitu sampai, karena dia Kementerian Keuangan, ujungnya itu adalah Menteri Keuangan. Organisasinya, yang level organisasi yang di sini itu adalah organisasi yang dikepalai oleh Menteri Keuangan. Artinya Kementerian Keuangan. Coba tanya Pak Jarwo, sekarang ada berapa layer tuh Pak kelompoknya? 3, Kasih, Kabid, Kepala Kantor, Kanwil, Dirjen. Nah, tuh. Menteri. Begitu tuh. Kasih, Kepala Seksi, Kepala Bidang, Kepala Kantor, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Wilayah, Dirjen, Menteri. Nah, berarti 5. Kalau Pak Jarwo saya minta menganalisis dengan diagram ini, dia punya 5 level kelompok, 1 level dia, 1 level organisasi. 7 jadi. Kebayang? Guys, kebayang? Ini saya harus tektokan nih, karena kalau nggak kalian bingung nih. Kebayang Bu Citra, Bu. Nah, saya ulangi lagi. Tadi Pak Jarwo udah sebutin. Pak Jarwo di bawah sini, atasnya ada Kasih, Kabid, Kantor, Kanwil, Dirjen, Menteri. Berarti Menteri itu adalah yang di organization level. 5 kepala-kepala ini adalah di group level 1, 2, 3, 4, 5. Sama Pak Jarwo sendiri nih di level yang individual. Paham ya sampai sini ya? Oke. Iya, Bu. Jadi ini rumit di awal ketika satu menentukan ada berapa level ya di antara gua sama organisasi.
Anda harus tahu Anda bertanggung jawab kepada siapa, si siapa itu bertanggung jawab kepada siapa, si siapa, terus begitu sampai yang paling atas nanti masuk di level organisasi. Oke. Membaca gambar ini saya record nggak sih? Tunggu, record. Membaca gambar ini, bacanya dari atas. Ya, dari atas artinya gini, di level organisasi, setiap organisasi punya yang namanya, gini caranya. Dalam setiap level, itu ada 3 komponen. Ada komponen input, ada komponen yang tengah ini desain komponen atau proses saya untuk gampangnya, ada komponen output. Jadi, setiap level itu akan dapat input dari lingkungan, diolah menjadi output. Setiap level. Level organisasi, level kelompok, level individu. Nah, apa hubungan proses di setiap level ini dengan level bawahnya? Bacanya gini. Ini ya, ada input berupa general environment. Keterangannya baca di buku ya, udah saya tulis semua. Lingkungan umum itu apa? Kemudian struktur industri itu seperti apa? Kalau lingkungan umumnya Pak Jarwo, segala macam urusan pemerintahan dan keuangan itu adalah lingkungan dia. Termasuk kalau ada perang dagang Cina sama Amerika mempengaruhi keuangan internasional, itu juga termasuk lingkungan umumnya dia. Jadi yang ini adalah gede sekali dan mungkin sangat luas, tergantung organisasimu mainnya di mana. Ya kalau Unkris nggak luas-luas amat lah. Unkris itu lingkungan umumnya itu adalah Kemenristek Dikti, ya kan? Apalagi sih? Dunia pendidikan yang lain kayak SMK yang mungkin memberikan mahasiswa memberikan lulusannya ke kita gitu kan. Lingkungan umumnya bisa berupa ya kondisi keuangan juga, tapi nggak terlalu gitu. Nah, semakin organisasimu itu kerjanya luas, lingkungan umumnya ya lebih luas lagi. Kemudian struktur industri structure. Industri pendidikan, misalnya kalau buat Unkris, industri pendidikan tuh kayak apa sih? Unkris ada punya berapa pesaing? Pesaingnya kayak apa? Kampus lain kayak apa? Kampus swasta lain kayak apa? Kampus negeri lain kayak apa? Pendidikan di luar negeri seperti apa? Nah, itu struktur dalam industri. Industri pariwisata seperti apa? Nggak tahu sekarang ini. Nah, kayak industri pariwisata, sebuah travel agent misalnya gitu. Lah ini general environment-nya termasuk apa? Termasuk COVID yang sekarang ini lagi menjadi pandemi, itu masalah, itu menjadi lingkungan umum di organisasi travel agent atau industri pariwisata lainnya. Jadi si lingkungan umum ini bisa sesuatu yang ada sekarang atau sesuatu yang belum ada sekarang gitu loh. Ya. Nah, kemudian lingkungan ini kan untuk menjadi output-nya itu harus diolah. Diolahnya melalui apa? Ada strategi, ada teknologi, perlu struktur organisasi, perlu alat atau sistem pengukuran yang namanya tahu kalau kerjaanmu berhasil apa enggak dari mana sih? Kan harus ada sistem pengukuran kan? Bagus apa enggak kerjaanmu tahu dari mana sih? Sistem pengukuran. Kemudian ada human resource system, pengelolaan sumber daya manusia. Perlu berapa orang sih buat organisasi ini? Ya kan? Nah, hasil sementara dari ini adalah budaya. Hasil dari strategi kita mau bagaimana, teknologi yang kita pakai apa, strukturnya gimana, orangnya berapa banyak, keahliannya apa, ngukurnya gimana, itu jadi budaya organisasi. Oke. Tapi ini masih dalam satu proses nih.
Kemudian hasilnya apa? Hasilnya adalah efektivitas organisasi. Dengan pengolahan yang seperti ini, organisasimu berhasil bekerja dengan efektif atau enggak? Kinerjanya gimana sih? Ya kan? Atau kalau pabrik produktivitasnya gimana sih? Atau stakeholder-nya puas apa enggak sih? Ini lihat tulisannya di sini. Lihat di buku Anda kalau kekecilan. Maaf. Ya. Jadi proses ini adalah proses di bagian organisasi. Dari segala hal yang mentah di sini mau diolah menjadi efektivitas organisasi. Dilihat dari apa? Dari performance, kinerja, dari productivity, produktivitas, dari stakeholder satisfaction. Nah, kalau di tugas kemarin, berarti saya minta Anda, mana tadi? Berarti saya minta Anda menggambarkan di lingkunganmu, di organisasimu itu, lingkungan umumnya apaan aja. Tadi kayak saya cerita tadi itu loh, lingkungan umumnya Unkris adalah Kemenristek-Dikti, lingkungan umumnya Kementerian Keuangan adalah I don't know, perang dagang Cina sama Amerika. Sebutin itu dan diceritakan. Jadi ini kalau dikerjain dengan benar, papernya panjang sekali. Bukan 1-2 lembar seperti yang Anda setorkan di Google Classroom. Dari jumlahnya aja udah ketahuan ini nggak paham. Gitu. Ya. Nah, misalnya di sini, human resource system, sistem manajemen sumber daya manusianya gimana? Anda mesti cerita, bagaimana sih Kementerian Keuangan ngambil orang, kok orang-orangnya Kementerian Keuangan bisa bagus-bagus banget walaupun sama-sama PNS, dibandingkan misalnya Kementerian Industri, barangkali. Proses human resource-nya itu harus diceritakan. Measurement system, sistem pengukurannya. Oh, di kantor saya pakai KPI, KPI-nya yang seperti ini. Kalau perlu kasih contohnya KPI-nya seperti apa di kantor. Alat pengukurannya seperti apa. Ada struktur di sini. Kalau perlu Anda masukkan gambar struktur organisasinya milik dari kantor Anda seperti apa. Pak Jarwo, menteri apa, menteri berapa dirjen, di bawah satu dirjen berapa, apa tadi lupa saya, itu di bawahnya kepala kantor wilayah ada berapa kepala kantor, di bawahnya kepala kantor ada berapa kepala bidang. Nah itu jembrengin itu apa sih ya? Dipajang semua, nah itu ditampilkan semua. Itu baru ngomongin satu level loh ya. Kita baru ngomongin organisasi nih. Ya kan? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, saya lanjut. Selesai nih ya, kita ngomongin level organisasi, kemudian kita turun ke level kelompok. Dalam kasusnya Pak Jarwo, level kelompok paling atas adalah apa tadi? Dirjen. Ya, benar ya, Pak? Iya. Ya. Kalau dalam kasus Unkris misalnya, kelompok level yang paling atas adalah fakultas. Ya kan? Karena rektor kan posisinya di organisasi berarti. Group level. Nah, di group level, di level kelompok itu ada juga proses yang sama seperti di level organisasi. Ada input, ada proses, ada hasil. Ya. Nah, keterkaitannya gimana? Keterkaitan antar level ini di mana? Di input. Karena ketika input, misalnya ini level kelompok tuh inputnya dari mana? Dari organisasi, karena dia adalah payungnya gitu loh. Ya, karena dia induknya level yang lebih besar cakupannya. Jadi apapun yang dikerjakan di level kelompok, misalnya di sini level fakultas, tidak boleh lepas dari desain organisasi si Unkrisnya ini secara keseluruhan. Apapun yang dikerjakan di levelnya si Pak Dirjennya Pak Jarwo itu
tidak boleh lepas dari desain organisasi Kementerian Keuangan secara keseluruhan. Yes. Jadi desain organisasinya ini apa? Baca, apa itu isinya desain organisasi? Masukan-masukan itulah yang akan menentukan, oke, berarti prosesnya itu harus seperti apa? Pak Dirjen itu atau Pak Dekan di kasus saya harus menjelaskan tujuannya itu seperti apa. Tujuan kelompok loh ya, ini kita udah turun nih levelnya. Kita udah ngomongin kelompok. Tujuan kelompoknya itu seperti apa. Tim saya ini, si kelompok di level fakultas itu, berfungsinya kayak apa? Ada norma kelompok apa enggak? Komposisi kelompok saya ini, ingat ya, kelompok saya ini tadi lagi ngomongin level fakultas di tempat saya, level dirjen di tempat Pak Jarwo. Ada berapa? Ada komposisinya berapa? Misalnya kalau di fakultas saya nggak tahu tempat Pak Jarwo. Misalnya di fakultas ekonomi itu sebagai kelompok komposisinya ada sekian doktor manajemen, ada sekian S2-nya magister manajemen, ada sekian ahli sumber daya manusia, ada sekian ahli marketing, ada sekian ahli keuangan, itu namanya komposisi kelompok. Kelompok punya aturan nggak? Punya. Fakultas psikologi. Fakultas ekonomi punya aturan. Aturannya apa? Ya dibaca aja itu panjang-panjang gitu kan. Tidak boleh melimpahkan tugas mengajar kepada orang lain. Dari aturan. Kehadiran minimal 20% dosen. Ini ngomongin dosen loh ya, karena fakultas, bukan mahasiswa. Kehadiran minimal 50%. Nah, itu adalah aturan. Jadi sekali lagi kayak yang tadi, di sini pun Anda harus menjelaskan aturan kelompok saya 1 di tempatnya Pak Jarwo, tidak boleh terlambat masuk dari jam 8 misalnya. Itu aturan, tapi aturannya level apa? Level dirjen saya nggak tahu nih Pak Jarwo, jadi saya nggak bisa nyontohin. Aturan yang di level yang di kelompoknya si Pak Dirjen itu apa? Saya nggak tahu. Aturan di kelompok yang dipegang sama dekan itu kira-kira itu kehadiran dosen, kewajiban untuk mengajar sekian SKS, dan sebagainya. Bapak Ibu yang tahu itu intinya apa? Saya cuma menggambarkan garis besarnya. Ya, yang task structure, goal clarity, sama team functioning baca di buku, ada. Kecuali kalau bukunya nggak dibaca, saya nggak tahu dah. Oke. Kemudian dari proses di dalam kelompok levelnya Pak Dekan sama kelompok levelnya Dirjen itu, keluarlah yang namanya tim effectiveness, keefektifan tim. Susah. Dilihat dari mana nih si tim effectiveness? Dilihat dari kualitas kerja, ya kan? Performance kelompok. Sekali lagi, kelompoknya adalah level dekan, level dirjen. Kelompoknya jangan sampai ketuker nih, karena kelompoknya level dekan di tempat saya dengan kelompoknya level prodi jadinya beda. Cerita ininya juga jadi beda. Cerita perjalanan prosesnya mengubah input ini menjadi output beda di setiap level. Itu sebabnya saya bilang yang di level grup ini silakan dicari semaksimal mungkin, dipecah sedetail mungkin supaya prosesnya jelas. Misalnya kayak Pak Jarwo tadi, Pak Jarwo punya 5 level nih di bagian kelompoknya itu. PR paling utama mungkin Pak Jarwo nggak tahu nih si Pak Dirjen ini punya task structure yang seperti apa, karena kejauhan dari Pak Jarwo. Ya kan? Kalau atasnya dia kasih, Pak Jarwo pasti tahu. Karena dia adalah bagian dari kelompoknya si kasih ini. Tapi kalau udah ngomongin sampai dirjen, belum tentu dia tahu si dirjen ngomongin apa soal tim functioning-nya. Pak Dirjen punya norma apa untuk kelompoknya. Gitu. Ya. Nah,
Ini demikian terus turun ke bawah lagi, level dirjen, turun ke level kepala kantor wilayah, sama diulangi lagi. Desain organisasi seperti apa, ininya seperti apa, output-nya seperti apa. Sampai nanti kalau tempatnya Pak Jarwo sudah sampai kasih itu adalah grupnya dia nih, grupnya Pak Jarwo nih. Harusnya semua usus-ususnya Pak Jarwo tahu. Bagaimana Tahu. pembagian kelompok, apa segala macam, harusnya Pak Dalam Jarwo mana tahu tahu. juga, Bu. Hah? Dalam mananya tahu saya, Bu. Dalamannya apa nih? Tadi usus-usus itu tuh Oh termasuk. iya. Ususnya kasih dia tahu. Iya. Oke. Nah, dari situ turun ke level individu, levelnya Pak Jarwo nih. Sama, di dalam level individu juga ada input, ada proses, ada output. Inputnya dari mana? Nah, sebagaimana si individu adalah posisi terbawah, inputnya adalah dari semua struktur yang ada di atasnya. Lihat di sini, ada organization design. Jadi jangan salah loh, walaupun kita nggak tahu desain organisasi kita seperti apa, itu berpengaruh terhadap kita dalam bekerja. Ya, ada desain organisasinya harus digambarin. Habis desain organisasi, desain kelompok. Oke, kelompok saya ini seperti apa? Ambil dari tadi, dari analisis yang di atasnya tadi. Baru setelah itu, namanya level individu, yang menjadi inputnya lagi adalah karakteristik kita sendiri, personal karakteristik. Jadi, yang mempengaruhi output hasil kerja kita adalah desain organisasi, desain kelompok, dan kepribadian kita sendiri. Ini akan berproses di sini. Menjadi apa? Apa aja prosesnya? Kita punya berapa jenis keterampilan sih buat bekerja? Skill, variety. Apakah dalam bekerja kita punya otonomi? Boleh memutuskan sendiri. Apa semua mesti nanya? Nah, ini otonomi. Ada lagi yang namanya feedback about result. Kita kerja aja, apa ada yang ngarahin, apa dilepas, tapi nanti kemudian dalam tempo waktu tertentu 1 bulan dikasih feedback, oh kamu sudah benar yang ini, tapi masih yang salah di sebelah sini. Feedback. Karena teorinya orang kalau bekerja, kalau dikasih tahu mana yang benar, mana yang bukan benar, mana yang diharapkan dan mana yang tidak, kerjaannya akan lebih terarah daripada yang terlalu diplototin, harus begini, itu malah dia nggak bisa ngapa-ngapain. Atau kalau yang diumbar aja gitu, ya terserah deh lu mau ngerjainnya gimana, itu juga ternyata tidak bagus hasilnya. Yang paling baik adalah yang diberikan kebebasan, otonomi tadi, tapi sekaligus di feedback. Oh, yang ini kayaknya kamu lebih efektif kalau caranya begini deh, tapi bandingin aja cara kamu sama cara saya. Itu kan feedback. Gitu. Atau kamu kayaknya bisa belajar sama dia deh, diarahin ke orang yang lebih berpengalaman. Itu kan bentuk-bentuk feedback. Gitu. Nah, hasilnya apa dari proses individual ini? Hasilnya yaitu ada di situ apa namanya? Job satisfaction, kepuasan kerja. Ini kepuasan kerja orang ya, maksudnya individu Anda, kepuasan kerja saya sebagai dosen, kepuasan kerja Pak Jarwo sebagai orang Kementerian Keuangan, itu seperti apa? Ada juga performance, kinerja. Ada absenteeism, suka bolos nggak nih? Ada apa lagi? Personal development, ada pengembangan diri. Udah kerja di situ 10 tahun misalnya, udah sampai mana pengembangan dirimu? Apa masih gitu-gitu aja? Makin pinter nggak sih kerja di situ? Jangan-jangan enggak gitu kan? Nah, itu cara menganalisis menggunakan diagram ini. Apakah ada pertanyaan? Udah mulai pusing? Iya, emang ini pusing sebenarnya. Nah, untuk memudahkan tugas mahasiswa, biasanya yang grup level saya nggak minta banyak-banyak. Cukup ambil satu level yang di atasnya dia aja, di mana dia menjadi anggota kelompoknya. Kayak Pak Jarwo tadi, jadi cukup ambil level kasihnya aja ini.
Kenapa? Ya karena tadi urusan dirjen dia belum tentu tahu dirjennya ngomong apa gitu kan. Tapi kalau kasihnya ngomong apa kan Pak Jarwo pasti tahu. Kalau Kaprodi ngomong apa saya kan mesti ngerti. Jadwal UAS kapan masukin nilai. Aturannya begini ya, memasukkan nilai kan saya tahu. Langsung berkaitan dengan saya. Jadi analisisnya cukup 3 aja, level organisasi 1, level individual 1, which is in level Anda, dan level level kelompoknya juga cukup 1 yang paling dekat dengan Anda, yang Anda jadi anggota kelompoknya. Kayaknya perlu bersambung nih kalau putus. Tinggal 2 menit lagi. Ada pertanyaan nggak? Ini baru menganalisis loh ya. Hasil akhirnya belum tahu apa loh ini. Nggak apa-apa, Bu. Saya tungguin, Bu. Bodo amat deh. Ada yang mau bertanya soal analisisnya? Cit, kamu udahan makannya, Cit? Udah, Bu. Oh, iya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada saya Ini lanjutkan. udah, Bu. Apa? Iya udah, lanjutin aja. Hasilnya apa ini ngoceh-ngoceh segini banyak 3 level ini? Hasilnya apa? Hasilnya apa coba? Hasilnya kalau sudah dianalisis itu, saya berharap Anda masing-masing menemukan masalah. Jadi kita lagi nyari masalah ini. Masalah apa? Dalam pengembangan organisasi ada 4 masalah. Udah baca belum bukunya halaman 117? Aduh. Buka dulu 117. Udah buka? Nah, jadi ada 4 masalah, ya itu yang pertama adalah masalah manusianya. Yang kedua masalah teknologi dan struktural. Yang ketiga masalah manajemen sumber daya manusia. Yang keempat masalah strategis. Jadi setelah menjelaskan panjang lebar, ya kayaknya udah mau putus. Ntar dulu ya, kita putus dulu aja ya. Saya nggak enak kalau ngomong di cut sama Zoom. Saya putusin dulu aja, nanti saya